Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam praktek sholat, begitu imam selesai membacakan iqamahnya itu, kita kadang-kadang saling dorong untuk maju ke saf yang pertama tuh. Sampai dibiarkan kosong agak lama juga waktu itu ya. Saling pedorong-dorong, di depan mangga dipayung. Semua begitu Pak. Dan itu bukan cuma di kita, di hampir semua masjid gitu ya. Banyak yang juga begitu. Memang karakter kultur masyarakat itu ya demikian ya, enggan untuk tampil di muka ya, di depan itu ada keengganan. Padahal Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita ya, saf awal itulah yang paling utama. Kata Rasulullah SAW, ya, karena ma fi nida wa safil ula, tuh. Keutamaan akan Allah berikan kepada orang yang azan dan saf yang pertama tuh. Fa'ilam yajidu, jika kau tidak mendapatkannya, ya, fastaham, boleh kau undi tuh, ya. Diundi untuk mendapatkan saf yang pertama. Saking istimewanya sholat di saf urutan yang pertama, sampai membolehkan kita diundi tuh. Nah, hadis ini juga dijadikan dasar untuk orang arisan tuh, lotre, undian tuh ya. Hadisnya ini dipakai. Artinya Islam membolehkan undian tuh ya, dalam rangka kemaslahatan, bukan judi ya. Mengundi itu, giliran siapa nih yang azan, giliran siapa yang saf pertama nih, boleh. Jadi imam siapa nih, boleh diundi itu ya. Saking Islam mendorong gitu. Saya akan kutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu taala. Kata beliau, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu baina mankibaina, faqala ya, istawu fala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Mas'ud, suatu kali Rasulullah SAW ketika hendak sholat itu, dia pegang pundak kami. Jadi udah berjajar itu ya, udah berjajar, tapi dia pegang pundak kita, pundak dia. Lalu Rasul berkata, istawu, rapikanlah saf kalian, rapikanlah saf kalian. Fala takhtalifu, jangan sampai carang gitu ya, carang atau bercerai-berai itu. Fala takhtalifu, nggak boleh Pak, jarang-jarang itu ya, nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul bilang, fatakhtalifa qulubukum, karena saf yang jarang itu Pak, carang itu menyebabkan hati kalian juga akan berbeda tuh, akan jauh bersama kita nih Pak. Sekalipun kita mungkin satu RT, satu RW, satu jamaah masjid muhajirin, bahkan satu keluarga tuh, kalau kenyataan saf kita sholat itu bercerai itu jauh tuh, maka tidak akan ada ikatan emosional di antara sama warga, sama jamaah itu. Pada dalam beribadah itu Pak, penting juga membangun ikatan emosional itu. Ya. Chemistry itu perlu dibangun Pak. Dan Islam mengajarkan kepada kita agar chemistry di antara umat Islam itu ada Pak. Ikatan emosional itu ada. Dan dilatih oleh Rasulullah SAW melalui sholat pada bab saf itulah. Ya. Apabila saf itu tidak terbentuk rapi itu, jangan diharapkan ikatan emosional di RT,
di RW, di jamaah terbentuk. Jauh Pak. Kenapa? Karena kita menjauhi sunnah. Ya. Bukankah Rasul bilang gini, ya, di antara sunnah itu akan mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan rahmat. Allah berfirman, wa ati'ullah wa rasulah la'allakum turhamun. Kalau kamu ikut Nabi itu, ya, ikut ajaran Rasulullah SAW, maka Allah akan berikan rahmat. Lalu bagaimana sih caranya membangun saf yang baik itu? Ada beberapa hadis Pak yang bisa dijadikan pegangan untuk kita. Saf itu di zaman Nabi memang tidak ada garis Pak, sehingga potensi untuk belok itu besar. Di kita sekarang hampir semua masjid itu pakai keramik, ya, pakai tegel, pakai marmer, sehingga ada garisnya tuh. Sehingga untuk meluruskan itu lebih mudah dibandingkan di zaman Nabi, zaman para sahabat, sampai Umar bin Khattab itu menggunakan pedang untuk membuat garis lurus itu. Sekarang nggak perlu lagi. Apalagi sudah ada karpet per saf tuan, sudah lebih enak. Ya. Tapi apakah hadis ini tidak berlaku? Tetap berlaku Pak. Ya. Karena harus bilang gini, apa? Rapikanlah saf itu, ya, ka'annaha apa? Ka'annaha khidah, seperti halnya apa? Mata pedang, apa? Pedang itu bukan pedang, panah. Seperti halnya anak panah tuh, lurus dia dan solid, ya. Anak panah itu solid Pak, rapat, ya. Jadi dia tidak bercerai-berai. Bahkan Rasul menggambarkan ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kaifa tasfuna malaikatu inda rabbiha? Waktu itu Rasul bilang gini, rapikan saf kalian itu seperti halnya safnya para malaikat ketika menghadap Allah. Ya. Malaikat selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan saf yang rapi itu. Lalu ditanya Rasulullah, bagaimana saf malaikat yang rapi itu? Bisa kasih contoh enggak? Lalu Rasul kasih contoh, ya. Tasaffuna fi saffil awwal. Mereka membuat barisan yang rapi di saf yang pertama itu. Summa tasawwaruna ba'da. Kemudian dia mengisi saf yang kosong yang lainnya. Artinya apa? Saf pertama itu menjadi cermin Pak, sehingga berusaha untuk mendapatkan saf pertama itu, ya, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi kalau kita tidak dapatkan itu. Jadi jangan kemudian sampai lalu saling peduli dulu, ya. Yang kedua harus bilang gini, apa? Khudhu manakiban. Ukuran itu ada dua. Yang di atas, bagian atas ini pundak, bahu nih, ya. Yang bagian bawah itu tumit. Tumit itu bagian belakang. Jika tumitnya rata, bagus. Jangan ujung telapak kaki, ya, ujung jari kaki tidak. Tapi tumit yang rata tuh. Kita gampang lah, tumit kita taruh di garis itu, selesai, gitu ya. Bagian pundaknya boleh rata. Apakah kemudian perlu rapat? Memang sebaiknya bisa rapat. Tapi Rasul bilang gini, walayinu bi'aidi ashabukum, ya. Ajaklah sebelahmu itu dengan cara yang lembut. Tidak kemudian dipaksa mengapa sholat itu ngajegang, ya. Sekarang kan banyak Pak, jamaah sholatnya ngajegang. Pulang dari Arab tuh, ya, pulang dari Arab, sholat di masjid ngajegang kakinya. Lah orang Arab itu posturnya tinggi dan besar. Sajadah itu pas meter dia. Jadi kalau dia sholat itu kakinya 1 meter ngajegang tuh, ya. Lah orang kita yang pergi ke Arab itu pulang diikutin 1 meter dia ngajegang tuh, ya. Kadang-kadang kita diinjak juga tuh. Kita geser, dia kejar lagi, dia kejar lagi tuh, ya. Lah itu nggak boleh Pak. Rasul bilang walayinu bi aidi ashabikum. Ya. Berbuat baiklah dengan cara baiklah, ajak teman kamu itu supaya jaraknya jangan terlalu jauh. Dan jangan juga teman berdesak-desakan, nggak boleh juga. Atau gini, orang ini kalau tahiyat punya potensi akan menghabiskan tempat. Maaf yang gemuk misalnya kan, kalau dia tahiyat akhir tuh kan ngerembet tuh, ya, pantatnya melebar, dengkulnya melebar, sehingga yang sebelah tuh kejepit, ya.
Lah ini juga sejak awal diperhatikan. Oh, Bapak ini postur tubuhnya besar. Oleh karena itu saya kasih jarak, tidak perlu kemudian harus rapat-rapat. Ya, karena pertimbangannya kalau nanti tahiyat, ya, atau duduk dalam antara dua sujud, dia akan melebar dan menghabiskan tempat kita dan kita akan terjepit sehingga susah bergerak tuh. Itu yang tidak boleh. Kata Rasulullah. Jadi jangan saya pun berdesak-desakan begitu tahiyat akhir susah, nggak bisa gerak kan gitu. Jangan. Jadi ambillah pertengahan ya. Jadi saya pesan kepada kita semua agar jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan saf yang pertama tuh. Karena besar ganjarannya, ya. Pahalanya besar, kesempatan untuk meraih kesempurnaan ibadah jauh lebih besar. Yang kedua, ukurlah sepantasnya jarak dengan teman sebelah tuh. Dan kalau kejauhan, ajak baik-baik. Karena kadang-kadang orang kalau ditarik dia nggak ridho, Pak. Nggak ikhlas, ya. Nggak ikhlas, lalu mengganggu ibadah kita. Karena diseret begitu, ya. Nggak ikhlas dia. Aduh, saya nggak enak. Akan mengganggu keusuhan sholat. Ajak, Pak, geser sedikit, Pak. Nah, gitu kan enak. Geser sedikit, Pak. Dan gak harus kemudian nempel sekali. Jangan gitu ya. Takut nanti waktu tahiyat akhir juga terganggu ibadahnya tuh. Jadi inilah beberapa petunjuk, tuntunan Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita tentang shaf. Ya. Shaf ini penting, Pak. Ya, jadi jangan kemudian menganggap remeh perkara shaf aja bicara. Nah, lah hadis yang banyak begini banyak Pak Rasul cerita tentang shaf untuk apa? Kalau tidak diajarkan, kalau tidak penting, apa yang Rasul ajarkan itu penting dan itu perlu kita ambil. Lah setumpuk hadis itu kita tidak pernah baca, anggap sholat ini take for granted. Ya udah biasa sejak kecil udah begitulah. Ya nganggap remeh, nganggap sepele perkara shaf. Nah, tetap harus ada perhatian kita. Dan tugas saya menyampaikan dan membimbing, ya, menuntun yang terbaik. Sekalipun mungkin belum sampai yang terbaik itu, setidaknya harus lebih baik. Oleh karena itu, ya, mari sama-sama kita berebut shaf. Itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.